Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Jumolina Mudono SSCP selaku Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sragen. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pelaku seni di Kabupaten Sragen yang telah berperan serta dalam membranding kawasan gunung tersebut dengan cerita yang positif melalui video drama tari dengan judul Jawa Hara Samudra. Judul tersebut menceritakan kisah perjalanan hidup Pangeran Samudra hingga berhasil menjadi ulama besar di tanah Jawa dan juga guru pengetahuan tentang kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Sragen, kabupaten yang berdiri pada tahun 1987 Masehi. Kabupaten ini terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, sekaligus menjadi penghubung antara Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Boyolali, dan dikenal dengan sebutan Bumi Sukowati. Kabupaten Sragen memiliki beberapa wisata yang ada, seperti Gunung Kemukus yang berada di Kecamatan Sumberlawang, Museum Sangiran yang berdekatan dengan situs warisan dunia UNESCO, pemandian air panas Bayanan yang katanya mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, Sendang Kungerit. Juga terdapat Pasar Bahula yang mengambil konsep zaman kuno, serta Waduk Kendung Ombok yang merupakan salah satu waduk terbesar di Indonesia. Mari kita saksikan pertunjukan virtual film drama tari persembahan dari Duta Seni Kabupaten Sragen dengan judul Jawa Hara Samudra. Saja
Dinda Suri. Saya Kanda Prabu. Ilusiku mengatakan bahwa ada sinar merah, tanda senja akan nampak padaku. Setelah itu, kegelapan akan menampakkan dirinya. Kanda Prabu, Apa? apa maksud dibalik sinar merah senja dan kegelapan malam itu, Kanda? Mungkin ini adalah wangsit dari Sang Batara Garwa. Kanda Prabu, sepertinya akan ada badai yang melanda kerajaan kita, Kanda. Benar. Akan ada badai yang melindas kerajaan Majapahit. Tidak hanya itu, aku pun akan terseret di dalamnya. Kanda, akankah kita akan berpisah, Kanda? Jika Kanda itu menggoleng mati, aku akan melakukan mati diri di api suci, Kanda. Tidak. Jangan sakit. Jikapun aku gugur dalam medan pertempuran, aku akan mati syahid. Seperti apa yang ada dalam kepercayaan ini. Tapi kau jangan pernah mendahului takdir. Kanda, kita pernah berjanji hidup semati di pelaminan. Lalu, apa gunanya aku hidup tanpamu, Kanda? Tidak. Kalau aku masih punya hutang pengabdian, katakan, Kanda. Tugas apa yang akan aku pikul, Kanda Prabu? Jangan bersedih. Justru kau harus berbangga hati. Kau lihat Buarnata? Dia adalah anakku yang tercinta dari yang lainnya. Tugasmu adalah bimbinglah dia, temani dia, jadikan dia dari permata kerajaanku, jadikan dia panutan bagi rakyat, dan jadikan dia sebagai panutan dalam agama. Setelah itu, tuntas semua pengabdian. Kanda berjanji akan menunggu Dinda di Nirwana. Kanda! Aryabati, cepat bawa seluruh keluarga istana dan para abdi bawa ke kerajaan Demak. Laksanakan Aryabati. Aryabati.
Fatwa, siapa dirimu itu, ha? Apa kau tidak tahu aku ini siapa? Sampai kau mengikuti kemana aku pergi. Apa kau tidak tahu siapa ini aku, ha? Maafkan saya. Saya tidak bermaksud jahat kepada kita. Oh iya, perkenalkan. Saya Said. Hei Said, jika kau tidak punya maksud buruk, lalu apa yang kau inginkan dariku? Sampai kau mengikuti kemana aku pergi. Saya hanya ingin meyakinkan bahwa Tuhan baik-baik saja. Said. Aku bukan anak kemarin sore yang perlu dimomong olehmu. Sekarang, pergilah jauh-jauh dariku. Aku tidak butuh pengawasan darimu. Pergi. Astagfirullahaladzim. Baiklah. Tapi sebelum saya pergi, ada satu syarat. Kalau Tuhan berkenan, silahkan mampir ke pondok saya. Di sana Tuhan akan mengetahui arti kehidupan dan hati. Itu pun kalau Tuhan. Baiklah. Saya mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati diri, kehidupan. Besok-besok saja itu. Itu pun kalau saya butuhkannya, Pak Tua. Jati diri, kehidupan. Hei, Pak Tua, di mana kau? Cepat sekali kau pergi. Persetan dengan semua. Wahai Sang Hyang Widi, kenapa kau membuat jiwaku kosong? Kenapa kau hancurkan kehidupanku? Kenapa? Bukankah aku termasuk ciptaanmu? Bukankah aku termasuk hambamu? Tapi kenapa kau tidak hadir padaku? Ampuni aku, Sang Dewa. Ampuni aku. Pak Tua. Hei, Kisana. Kalau kau ingin berbuat keonaran, lebih baik kau pergi dari sini. Iya, pergi saja sebelum kau kuhajar. Sudah. Kembalilah kalian ke tempatmu. Duduklah. Iya, Kanjeng Sunan. Silahkan duduk, Tuan. Kelihatannya Tuan sangat lelah. Duduklah dengan hati yang lapang. Iya, Pak Tua. Maafkan saya. Saya bersalah. Aku orang yang sangat berdosa. Berbuat keonaran dan bertindak sesuka hatiku. Ampuni aku, Bopo. Dan terimalah aku menjadi muridmu. Ya, alhamdulillah. Hatimu telah terbuka. Semua umat Allah berbuat dosa. Tetapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, akan mengampuni dosa umatnya yang mau bertobat. Dan sekarang saya terima kalian menjadi murid saya. Dan terimalah ajaran Islam yang akan kami sampaikan kepadamu. Baik, Guru.
Sebenarnya, saya sangat tertarik dengan Islam yang begitu rahmatan lil alamin. Yang sebelumnya, saya adalah manusia yang tanpa sentuhan agama. Dan sekarang, saya ikhlaskan diriku untuk mengabdi padamu dan mendekatkan diri pada Sang Ilahi. Alhamdulillah. Baiklah. Apa yang telah kamu nyatakan, mari kita ikrarkan. Kita ikrarkan apa yang menjadi keinginanmu yang sudah ada di dalam dirimu, Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna zal Qur'an ala jabila ra'aituhu khashiyan mutasaddian wa tilkal amsaluna rabbal linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu allazi la ilaha illa huwal alimul ghaibi was-syahadati. Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi la yusrihun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu fis samawati wal ardi wal azizul hakim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormatku untuk Bopo Sunan Ampel. Iya, anak Mas Sultan. Lan Kang Mas Sunan semua. Serta sahabatku Kang Mas Kalijogo. Iya, Kanjeng Sultan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan barokahnya yang telah diberikan kepada kita semua. Sholawat dan salam selalu tercurah untuk Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sedulur kabeh dikantuk syafaatnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Amin. Pada pasewakan ini ada hal-hal penting yang ingin aku sampaikan. Saat ini kita bisa melihat di kawasan pesisir lor telah banyak sekali tamu asing berdatangan. Baik dari bangsa Gujarat maupun dari bangsa Barat. Dari bangsa Barat ini, kita semua belum tahu maksud dan tujuan mereka datang ke negeri ini. Aku berpesan pada kalian, segeralah cari tahu maksud dan tujuan mereka datang ke negeri Bintara ini. Mohon maaf, Kanjeng Sultan Syah Alapakan. Saya sudah mendapat informasi tentang kedatangan mereka. Bahwasanya kedatangan bangsa Barat ke tanah Jawa hanya untuk berdagang hasil bumi kita, Kanjeng Sultan. Jika tujuan mereka untuk berdagang, akan aku terima dengan baik. Segera saya laksanakan, Kanjeng Sultan. Kang Mas Kalijogo. Iya, Kanjeng Sultan. Bagaimana menurut pendapat Kang Mas? Ada satu hal yang perlu kita tingkatkan. Para nayaka kita dan juga para prajurit kita tingkatkan kewaspadaan, ketangguhan dan keterampilannya. Dan bukankah banyak saudara kita yang ada di wilayah Demak ini? Mereka bisa kita manfaatkan agar apa yang ingin kita capai bisa berjalan dengan efektif dan efisien serta tetap sasaran, Kanjeng Sultan. Mungkin ini adalah cara yang paling tepat, Kang Mas. Iya. Mohon maaf, Paduka Sultan. Saya ada beberapa usulan, Paduka Sultan. Usulan apa, Paman Aryapati? Mohon maaf, Paduka Sultan. Bagaimana kalau kita datangi saja pos dagangnya? Kita beri peringatan dan kita rampas senjatanya. Karena dalam hukum dagang dilarang penggunaan senjata perang, Paduka Sultan. Aryapati, apakah kau tahu tentang adab, ha? Hei Tuan Patih, dalam hal yang membahayakan negara, singkirkan dulu masalah adab, Tuan Patih. Tapi ini belum pasti, Aryapati. Kita perlu berhati-hati dalam bertindak supaya tidak menyakiti orang lain. Apakah kau paham tentang hal itu, Aryapati? Hei Tuan Patih, jika kau tidak paham strategi, diam dan lakukan saja perintah. Aku
sudah puluhan tahun berpengalaman dengan posisi ini, Tuan Pati. Sedangkan kau, Tuan Pati, hanya baru saja. Diam kau, Aryapati. Apa? Kang Mas Wonosalam, segera panggilkan saudaraku Wamarta. Prajurit, segera panggilkan pangeran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar apa yang bisa aku dengar darimu hari ini, Nyai? Hamba sedang menata jiwa dan melatih raga untuk mendekatkan diri pada Sang Ilahi, Kanda Jimbun. Aku bangga mempunyai saudara sepertimu, Nyai. Ada yang bisa hamba bantu untuk meringankan beban Kanda Jimbun? Ada amanah untuk bawalah sepucuk surat dan sampaikanlah pesanku pada saudara-saudara yang tersebar di tanah Jawa bagian selatan. Sampaikan bahwa aku membutuhkan bantuannya. Serta berdakwahlah kepada penduduk-penduduk yang ada di sana. Pulanglah jika amanahku sudah terlaksana. Baik, Kanda Jimbun. Terimalah surat. Hamba mohon diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanjeng Sultan. Iya, Kang Mas. Kenapa Kanjeng Sultan mengatakan kepada Buah Nata, Dracula? Astagfirullah. Apa yang baru saja aku ucapkan? Seharusnya aku bisa memilih kata yang terbaik. Semoga Kyai Buawarnata selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Apa maksudmu, Paman? Jangan marah, Tuan Putri. Apa maksud kedatanganmu bersih? Cepat katakan, sebelum aku memanggil para abdi untuk menangkapmu.
Tenang Tuan Putri. Kedatanganku kemari untuk menawarkan diriku menjadi pendampingmu. Apakah kau menerima tawaranku, Tuan Putri? Aku menolak atas tawaran. Dan aku tidak sudi untuk menjadi istrimu, Paman. Dan sekarang, pergilah kau dari hadapanku. Ingat, Wulan. Siapa yang membawamu ke kota Raja Majapahit? Mana balas budimu padaku? Apakah kau menerima tawaranku, Wulan? Simpan saja pertanyaanmu itu untuk dirimu sendiri, Paman. Dan sekarang, aku menolak atas permintaanmu itu. Baiklah, Wulan. Perlu kau tahu, badai perang antara Demak dan Majapahit, akulah yang merekayasa agar aku menjadi Raja Majapahit. Dasar manusia bejat, manusia laknat. Pergi kau dari hadapanku, Paman. Ontra Wulan, jika kau tidak menerima tawaranku, kau harus mati. Tak semudah itu. Paman! Paman, tenanglah Ibu. Ada aku di sisimu. Jangan pernah takut pada manusia licik ini, Ibu. Paman Aryapati. Setan apa yang sudah merasuki jiwamu, Paman? Apakah kau buta? Apakah kau tidak tahu? Beliau adalah istri dari Prabu Brawijaya, ratu dari junjunganmu. Tapi, kenapa kau tega berbuat demikian, Paman? Paman, aku bukan manusia seperti dirimu. Aku akan memaafkanmu, Paman. Tapi, ada satu syarat yang harus kamu lakukan. Terima kasih, Pangeran. Saat ini, keberadaanmu sudah dicari oleh prajurit Telik Sendi Demak Bintoro dan prajurit kerajaan Majapahit atas kelakuanmu yang suka mengadu domba dua kerajaan itu. Oleh karena itu, jika kau masih ingin hidup, aku memberi palilah padamu. Pergilah dari sini dan jangan menampakkan batang hidungmu lagi di hadapanku. Boboku, karena waktu sudah mendekati siang, aku akan berpamitan, Bobo. Apakah kamu tidak berpamitan pada ibumu, Ger? Iya, Bapak Guru. Ibu, saya pamit untuk melaksanakan tugas dari Kanda Sultan. Restuilah aku, anakmu ini, Ibu. Terima kasih, Ibu. Melihat dari sikap perilakumu yang sopan dan santun, serta kamu berhati sabar, berhati luas seperti samudra, maka kamu saya beri tetengan samudra. Dan ini, terimalah jubahku ini sebagai hadiah dariku. Doaku senantiasa menyertaimu. Terima kasih, Bapak Guru. Saya mohon diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suka
Assalamualaikum. Apakah ada orang di sana? Waalaikumsalam. Mari anak muda. Kami persilahkan. Mari. Bolehkah saya berteduh di gubuk ini barang sebentar di sana? Silahkan anak muda. Dengan senang hati kami menerimamu. Terima kasih. Jika boleh tahu, Kisanak ini dari mana dan mau kemana? Pastinya dia dari jauh, Dimas. Benar. Saya berasal dari pesisir utara. Nama saya Samudra. Dan tujuan saya ke sini untuk mencari junjungan hamba yang berada di lereng Lawu. Junjunganmu? Siapa itu? Gusti Bathara Katong dan Gusti Pangeran Gugur. Tujuanmu sudah tercapai, anak muda. Akulah Pangeran Gugur. Dan ini Dinda Bathara Katong. Apakah ada pesan untukku? Tujuan kami ke sini untuk menyampaikan sepucuk surat ini dari Gusti hamba Syekh Alam Akbar kepada Tuan. Berikan surat itu padaku, anak muda. Sampaikan kepada Gustimu, wahai anak muda, bahwa kami telah menerima surat ini, dan dengan senang hati kami berdua mengemban dan melaksanakan tugas ini. Sendika dawuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita persiapkan peralatan kita. Akan kuusir mereka dari sini. Ya, tapi sebelum itu kita kumpulkan seluruh anak muda sebanyak. Tapi kapan kita mulai menyerang? Coba kita tanyakan kepada anak muda tadi. Terus kemana perginya? Cepat sekali mereka pergi. Ya, 4 kali dia menghilang. Ternyata tadi sangat sakit dan sulit tadi kakak. Iya. Sudahlah. Ayo kita persiapkan. Kisana, tolong kami Kisana. Pergilah dari sini. Kalau tidak, kau akan silakan Kisana. Tolong. Ini anak muda. Ada apa ini? Sebenarnya apa yang terjadi di desa ini? Desa kami diteror demit, Tuan. Tolong kami. Tolong kami, Tuan. Baiklah. Sebaiknya kita bicarakan di balai desa saja. Ya. Baik, Ki. Mari kita pergi ke balai desa. Ya.
Sekarang katakan dengan jelas padaku. Begini Tuhan, desa kami sedang dijadikan korban naik jatuh. Satu persatu warga kami dibawa ke tengah hutan dan dijadikan makanan mereka di tengah hutan Rendoro. Sebenarnya kami ingin meninggalkan tempat, tapi kami tidak. Sebab tanah ini tanah nenek moyang kami, yang akhirnya kami menerima malapetaka seperti ini. Tolonglah Tuhan, tolonglah. Baiklah, Ki. Akan saya bantu semampu saya. Dan sekarang sesepuh dan para sedulur semuanya silakan beristirahat. Besok saya akan menghadapinya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bahasa apa, Tuhan? Ini adalah ucapan salam dari kami umat muslim. Lalu artinya apa, Tuhan? Sedikit aneh, tapi enak dan terasa nyaman di hati saya, Tuhan. Itu artinya semoga keselamatan selalu tercurah pada kita semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Gusti Kang Murden Dumadi. Oh. Ya sudah, baiklah, kami permisi dulu ya, Den. Baik. Apa tadi, Tuhan? Besok saya ingin belajar tentang itu, Tuhan. Baiklah. Kalau begitu, saya permisi, Tuhan. Silakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasamu membuat aku panas, gerah. Katakan, apa maksud kedatanganmu kemari, hai anak manusia? Wahai hamba Allah, kedatanganku ke sini untuk menyelamatkan para penduduk desa. Mereka tidak bersalah. Lepaskanlah mereka dari cengkraman terormu. Dan sebagai gantinya, ambillah jiwa dan ragaku ini. Kau hanya soroh nyowo. Jangan ngawur kau, Nyai. Jiwa raga ini hanya milik Gusti Allah. Sekarang lepaskan para penduduk desa ini. Dan sebagai gantinya, ambillah jiwa dan ragaku ini. Tapi, ada satu syarat yang harus kau lakukan. Cepat, katakan apa syaratmu? Syarat pertama, jika aku kalah, silakan kau ambil jiwa manusia yang ada di daerah ini, termasuk diriku. Tetapi, syarat kedua, jika kau kalah, silahkan kau pergi dari tempat ini dan jangan tampakkan batang hidungmu di tempat ini lagi. Kalau aku tidak mau dan melanggar syaratmu, terpaksa aku akan melenyapkanmu beserta perewanganmu, Nyai.
dan akan aku bakar kau beserta perewanganmu dengan api abadi sampai akhir hidup ini. Camkan itu, Nyai. Besar sekali kesombonganmu, hai anak manusia. Hai anak-anakku, bunuh pemuda itu. Bopo Biyung lan para sedulur semua, saat ini desa sampun tentrem. Panjenengan bisa bekerja dengan tenang dan beribadah dengan nyaman. Den, saya mewakili warga desa sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih, Den. Hanya Aden yang bisa menyelamatkan kami semua, Den. Terima kasih, matur nuwun, Den. Injih sampun, Ki. Sudah menjadi kewajiban saya sebagai umat manusia untuk saling tolong-menolong. Kalau begitu, saya mohon izin. Besok saya akan pergi untuk melanjutkan perjalanan. Den, apa Aden lupa? Kalau Aden akan mengajarkan ilmu kepada kita semua, Den. Astagfirullah. Iya, Ki. Baiklah kalau begitu, saya akan tinggal di sini untuk beberapa hari. Dan saya akan memberikan semua pengetahuan saya untuk panjenengan semua. Iya, Den. Baik, Den. Kalau begitu, silahkan para sedulur semuanya untuk bisa beraktivitas seperti biasanya. Iya, Den. Terima kasih. Itu, Bu. Iya, Den. Aku melihat ada sesuatu yang sangat menakjubkan di sana. Kelihatan nyaman dan tentram, bagaikan di nirwana. Iya, Den. Itu namanya Gunung Argosari. Gunung itu yang telah memberi nafkah pada kami. Tapi kenapa Aden berbicara tentang surga dan nirwana? Tidak, Ki. Rasa-rasanya saya hanya ingin beribadah di atas sana. Itu saja kalau Ki Sepuh memberi palilah pada saya. Boleh, silahkan. Apa perlu saya temani?
Tidak usah, Ki. Saya akan pergi ke sana sendiri. Iya, silahkan. Tapi kalau membutuhkan sesuatu, bilang pada kami semua loh, Den. Kami takut kehilangan panjenengan, loh, Den. Sebab kami semua di sini membutuhkan panutan. Seperti Aden, kami kekurangan pengetahuan dan ilmu, Den. Iya, Ki. Terima kasih. Kalau Ki Sepuh dan para sedulur sudah menganggap saya seperti itu. Baiklah, Ki. Saya mohon izin. Oh iya. Sekarang saya akan pergi untuk naik ke sana. Silahkan, silahkan. Raden Samodra iku sosok panutan kita, sosok guru dan ulama kita. Maka tidak ada salahnya kalau kita merawat tempat terakhir beliau, petilasan beliau kita rawat, kita ruat agar anak cucu kita tidak lupa dengan jasa-jasa beliau. Mari kita bergotong royong membersihkan tempat ini, kita pasang selambu agar terjaga kebersihan dan kita panjatkan doa untuk beliau Pangeran Sam. Pangeran? Kok pangeran, Ki? Bukankah beliau seorang syekh atau ulama? Betul, itu juga benar. Tapi kalau